Besok lagi. Ya, besok. Mau buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa radhiyallahu ta'ala an baqiyati sahabah ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, guru-gurunda kita yang mulia-mulia, berkhusus gurunda Sayyidul Habib Ustadzuna wa murabbina Al-Habib Husain bin Hamid bin Hud Al-Attas wa akhil fadil Al-Karim Al-Habib Ahmad bin Hamid bin Hud Al-Attas. Ada orang tua kita Buya Haji Ghazali Musannif, orang tua kita Pamanda Haji Damsyik Saleh, ada orang tua kita Bapak Ustaz Fahrudin, Bapak Suparta, dan Pamanda Haji Saiful, dan yang lain jamaah sekalian dari Majlis Tadabbur Quran Bubur Subuh atau mandi subuh, boleh kita cari namanya pasti. Kalau bubur subuh sudah singkatan dari bedah ilmu Tadabbur Quran selepas subuh. Kalau nanti mandi, nanti kita cari dulu. Anton, yang mandi apa sih? Apa kita katakan? Majlis apa tuh? Ya, mandi subuh. Alhamdulillah, kami ucapkan tahniah dulu terlebih dahulu para Habib. Untuk kami sampaikan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wal aqwal wa aslahallahu lana wa lakumul ahwal. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Ja'alallahu yakum minal maqbulin al aidin bil fil fitrah wal maqbulin bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada gurunda kita. Harapan kami mudah-mudahan gurunda kami Al Ustaz Husain bin Al-Attas, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk anugerahkan usia yang panjang. Amin. Umur makmur dengan ilmu dan amal. Sehat afiat, mudah segala urusannya, sampaikan segala cita-citanya, dan mudah-mudahan kami semua murid-murid Habib Ustadzuna Husain, mudah-mudahan Allah taala berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kami dari jamaah, sebagian kecil dari jamaah karena banyak yang kerja hari ini, pertama menyampaikan ucapan terima kasih, jazakumullah khairan jazaa ala husni iqbalikum wa tarhibikum dengan kedatangan kami, dan kedua menyampaikan permohonan kehadiran aktivasi kembali atau pembukaan kembali Majlis Tadabbur Quran Sabtu subuh yang akan kita mulai esok hari. Mudah-mudahan Ustadzuna Husain berkenan untuk hadir, dan juga Ustaz Ahmad mudah-mudahan untuk hadir di majlis iftitah ini. Karena insya Allah ta'ala selepas Sabtu dibuka Majlis Tadabbur subuh dengan Quran. Selepas itu selama sepekan setiap pada subuh kita akan isi dengan majlis ilmu. Hari Sabtu Tadabbur Quran, hari Ahad pengajian umum, kita minta dari asatidz di sekitar Masjid Nurul Yakin. Hari Isnin Tadabbur Quran Majlis Habib, yaitu urutan dari suratul Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan bisa hatam Qurannya. Kalau yang Sabtu tematik, Selasa ada akhirnya Abdul Hafid akan mengisi kajian fikih mazhab Syafi'i. Kemudian hari Rabu Al-Fakir mengisi kajian hadis itu, atau nanti Ustaz Hamzah untuk tambah lagi Ustaz Hamzah, karena Sabtu kedua kali kayaknya Ustaz Hamzah kurang untuk isi, sebab kita minta tambahan lagi. Hari Kamis Ananda Muhammad Fitrah mengisi kajian Adhkar Nawawi. Hari Jumat kajian Aqidah Mujmalah Habib Abdullah Haddad oleh Ananda Muhammad Zaki. Hari Sabtu Tadabbur subuh insyaallah masih yakin dengan alhamdulillah dengan bimbingan binaan dari Buya Ghazali. Setiap pada subuh ada kajian Tadabbur Quran setelah kita baca Al-Quran, dan insyaallah taala tahun ini lepas Syawal kita mau mulai pembacaan Quran. Biasanya Yasin, sekarang kita mau tambahin surah-surah muhimmah, contohnya Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Hujurat, An-Nur, dengan kita bacakan terjemahnya insyaallah taala. Dan juga nanti ada adiyah Quraniyah dan munajat salafiyah. Insyaallah kita mau ambil dari sahifah untuk kita baca setiap hari bagi Hizbul Yaumi insyaallah taala. Ini perkembangannya, dan mudah-mudahan setelah sepekan, 1 bulan, selama setahun, mudah-mudahan masih yakin makmur dengan ilmu yang subuhnya walaupun dengan sedikit-sedikit. Dan mohon doa kepada Ustadzuna, mudah-mudahan Buya diberikan sehat afiat, khususnya mudah-mudahan ini kemarin jamaah
malam Kamis kumpul dan menyampaikan pada Abuya sebagaimana ada program dari pemerintah New Normal, minta ada New DKM, yang bisa mensupport kegiatan kita. Itu sampai saat ini memang kegiatan di masjid yang mensupport ya Abuya dan jamaah semua, mulai pasang AC, pasang karpet, bayar listriknya, program untuk nyiapin makanannya, dan Ramadan 1 bulan full kita buat takjil dan asya. Alhamdulillah ada yang jamaah dari ojek dari macam-macam hadir untuk buka puasa bersama, ada lebih kurang 70, ada 70-80 Habib. Itu kalau hari libur ya bisa tambah. Itu jadi disupport oleh jamaah-jamaah nih tiap hari. Kebetulan dari BKM belum bisa bekerja sama, jadi jamaah menyampaikan kepada Buya sebagai nazir wakafnya untuk minta ada new DKM. Mohon doa aja, mudah-mudahan biar ada reshuffle lah penyegaran itu. Dan memang sekarang ketuanya Kakanda sepupu Ustaz Ahmad Salim Marwani. Jadi jamaah usul kalau bisa pengurus masjid yang Ustaz ngajar aja dan bimbingan kita jamaah. Pengurus-pengurusnya biar yang muda-muda atau yang baru-baru atau yang walaupun tampilan tua tapi masih semangat muda gitu. Seperti Pak Jiparta ini kan memang betul-betul tapi semangatnya muda. Ini dulu rencana sama mengundang Habib, kita mau istirahat di villanya belum sampai Habib. Beliau ada villa sejuk di Sarua. Nah, kepengen dia mau bersebut mengundang Habib dulu. Alhamdulillah pernah ya? Alhamdulillah. Habib Hussein belum sampai nih, apa Jakarta nih. Kita minta Habib Hussein bikin kajian di villa di lapangan itu tempatnya enak, alhamdulillah di dekat Taman Safari. Nah, minta Habib Hussein bisa hadir di sana. Mudah-mudahan sambil kita doakan. Itu. Nah itu laporan kegiatan alhamdulillah selama Ramadan kita taraweh full, nggak berhenti berkat Abuya ini. Alhamdulillah sih polisi datang, Polres datang, lurah, camat, sampai orang wali kota datang semuanya. Ikut taraweh. Iya, pokoknya udah adanya jalur udah pakai. Alhamdulillah. Id juga kita adakan di masjid. Alhamdulillah hari ini sudah Jumatan di masjid. Itu walaupun aturannya harus gulung karpet, tapi alhamdulillah nggak digulung. Aturannya suruh beda jarak tapi sama Buya suruh rapat aja. Gitu. Alhamdulillah, aku doakan Buya Ghazali ini, kebetulan ayah saya satu-satunya Bib. Ya, ayah satu-satunya nggak punya ayah kita Bib. Ibu saya udah nggak ada, ayah saya satu-satunya doakan mudah-mudahan sehat afiat, dan juga ayah saya satu lagi mudah-mudahan sehat afiat juga. Amin. Nah kita minta sedikit Habib, mumpung datang ke Habib ini minta pesen-pesen lah pada Habib buat kita semua biar tambah semangat dan dapat Al-Quran, bisa semangat untuk belajar Al-Quran, mengenal Al-Quran, dan bisa mengamalkan Al-Quran. Tafadhol Habib, kita minta sedikit pesan-pesannya kepada Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanak wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilma wa atina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-munibina ilallahi tabaraka wa ta'ala wal mu'tasimin bihamdillahi azza wa jalla wal mu'tadina bihadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ahlan wa sahlan pertama sekali orang tua kita Imam Abu Hamid Al-Ghazali hafizahullah wa arda sya'u ayyadahu fi jihadihi wa da'watihi wa ja'alahu min ibadihi as-salihin wa yaghfir lahu wa yana jami'an bil husna. Juga Ustaz Wawas Al-Ghazali, kemudian para hujjah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan hari ini tidak ada Afi Ahmad dia bisa Bakar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita di dunia dengan memperjuangkan kalimatnya, berpegang pada kitabnya, meneladani nabinya, dan mengajak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu,
sepanjang hidup Nabi kita Muhammad tidak pernah sekalipun mengajak manusia kepada diri. Sekalipun Nabi tidak pernah mengajak manusia kepada. Maka Allah perintahkan dalam kitab sucinya untuk mengumumkan, memerintahkan Nabi-Nya untuk mengumumkan, Qul hadihi sabili, katakan ini adalah jalan. Lalu Allah terangkan apa yang dimaksudkan dengan jalan Nabi kita Muhammad SAW. Ad'u ilallah ala basirah. Misi aku, jalanku adalah mengajak manusia kepada Allah. Ala basirah, maksudnya dengan membuka mata, hati, akal dan pikiran. Artinya dia mengikuti Nabi dengan pemahaman, dengan burhan dan bukti, bukan dengan cara membela. Karena umat yang membela tidak akan pernah mampu untuk menghasilkan karya yang besar. Mudah terombang-ambing, tertiup oleh angin, dan terhempas oleh badai. Tapi umat yang betul-betul mengikuti kebenaran ala basirah, umat yang pasti akan siap untuk mengorbankan diri demi keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, lalu Nabi mengatakan aku dan orang-orang yang mengikuti. Misinya mengajak manusia kembali. Itu juga dalam surah Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a. Siapakah yang tutur katanya lebih baik dari seorang yang mengajak kepada Allah? Bukan hanya mengajak kepada Allah wa amila shalihan, tapi dia secara pribadi mengerjakan amal-amal soleh, mengajak pada kebaikan-kebaikan. Wa qala innani minal muslimin. Dan di saat dia ditanya tentang identitasnya, dengan tegas dia menjawab, sesungguhnya aku dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bertanya mengapa umat Islam berpecah belah, bahkan satu hari di Palembang ketika kita berkumpul bersama para ulama, bersama para tokoh, mereka bertanya tentang misi kita. Kita katakan kita mengajak kepada Allah, mengajak untuk kembali kepada kitab Allah dan mengadai darinya dalam perilaku, dalam tata cara kehidupan, membawa rumah tangganya, masyarakatnya maupun umat. Lalu mereka mengatakan, Ustaz, setiap golongan mengaku sebagai pengikut Quran dan Sunnah. Itu mengapa kok praktik? Mereka berbeda-beda, bertentangan satu dengan. Saya katakan, pada saat seseorang memproklamirkan dirinya mengikuti Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, Quran dan Nabi semua mengajak kepada Allah. Pada saat kita semua diajak untuk menuju Allah, berjalan di atas jalan Allah, tidak mungkin terjadi pertentangan. Tapi petakanya, kita seringkali mengatasnamakan Allah, kitab maupun sunnahnya, dan kita bukan mengajak manusia kepada Allah, mengajak kepada diri kita, kepada kelompok, kepada golongan. Akhirnya tertanam kefanatikan di hati mereka yang membuat terdapat jarak di antara mereka. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia tidak pernah mengajak kepada itu. Begitu pula Imam Malik bin Anas, begitu pula Ahmad bin Hanbal, begitu pula siapa? Abu Hanifah. Begitu pula para a'imah dari keluarga Rasul. Peran mereka sebagai guardian Al-Quran. Ini tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tudillu ba'di abada kitab Allah wa iqra'ih. Adapun riwayat kitab Allah wa sunnah yang sering kita dengar itu riwayat, kalau diteliti merupakan riwayat yang muttasil, yang sanadnya tidak muttasil kepada Rasulullah SAW. Walaupun dalam riwayat Al-Hakim ada disebutkan jalur ittisalnya, tapi yang meriwayatkan orang-orang yang terkenal banyak berdusta atas nama Rasul. Tapi riwayat yang ma'ruf dan masyhur sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, dan dalam sekian banyak buku sunnah adalah ini tarikun fikum tsaqalain kitab Allah wa iqra'ih. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada.
Kalau kami berpegang teguh pada keduanya, kami tidak akan pernah tersesat selama. Itu apa? Berpegang pada dua gabungan Quran dan Taurat. Kalau dulu pada masa Nabi merupakan suri tauladan, setelah wafat Nabi, yang menjadi penerus, yang menjadi guardian, yang menjadi contoh dalam menerapkan Al-Quran adalah fitrah Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak dikatakan fitrah kecuali kalau sejalan dengan Quran. Kalau tidak sejalan dengan Quran, bukan menyampaikan Quran, bukan dari fitrah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu para imam dari keluarga Rasul semua mengajak kepada Allah, mengajak kepada Al-Quran, mengajak semua untuk berpegang pada kalimat. Nah mereka tahu bahwa di belakang hari nanti bakal banyak pemalsu yang memalsukan hadis, mengatasnamakan Rasul, mengatasnamakan keluarga Rasul, mengatasnamakan juga sahabat-sahabat Rasul. Maka mereka memberikan pedoman bagi kita agar kita betul-betul tidak terjebak dalam kebohongan dengan anggapan bahwa ini merupakan kebenaran. Mereka mengatakan idza rawaitu an Rasulillah wa anna, kalau kalian menerima riwayat dari Rasulullah atau dari kami keluarga Rasulnya, fa'ribuhu ala kitabillah, cocokkan dengan kitab. Fama wafaqahu fakhudhu, yang cocok dengan kitab Allah ambil. Wa ma khalafahu fatruku, yang bertentangan buat. Kenapa? Lianna la naqulu ma yukhalifu kitaballah. Karena kita tidak mungkin sama sekali mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah. Kalau Rasul diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, dan tidak meninggalkan sedikit pun petunjuk Al-Quran, bagaimana mungkin keluarganya akan berbelok ke belakang? Mustahil. Begitu juga para sahabat Nabi, semua juga mengikuti Al-Quran. Begitu juga kita tahu para a'immah mujtahidin semua juga mengikuti. Nah kalau seandainya orang mengaku sebagai pengikut Quran, pengikut sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian bertentangan dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya ucapan dan pengakuannya terbukti kemalsuan. Nah yang membuat umat Islam berpecah belah pada saat itu bukan karena Quran tidak jelas, bukan karena petunjuk Nabi yang tidak jelas, tapi umat dipisahkan dari Al-Quran. Dipisahkan dari Al-Quran. Ini yang kita sayangkan. Akhirnya yang menjadi rujukan bukan lagi Al-Quran dan Sunnah Rasul, tapi yang menjadi rujukan dan ikutan adalah qaul fulan. Bahkan bukan langsung kita dengar dari Syafi'i, dari Maliki, dari Hambali, tapi apa? Berdasarkan riwayat yang mengatasnamakan mereka yang belum terbukti. Oleh karena itu kita tidak dapat memisahkan Ar-Rasul dari Al-Quran, tidak dapat memisahkan juga para keluarga Rasul, para sahabat Rasul dari Al-Quran. Begitu juga para imam mujtahidin, tidak mungkin sama sekali kita pisahkan mereka dari Al-Quran. Nah kalau ada perbedaan pendapat karena tidak terdapat kejelasan, yang kembali kepada fikih ya, dalam sebahagian hal itu pendapat manusia, pendapat. Oleh karena itu ada fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu pemahaman manusia. Tapi syariat yang datang dari Allah, apa yang diajarkan Rasul, semuanya mengajak kita untuk berpegang pada kalimat. Maka atas dasar ini, setiap orang kalau mengatakan saya Muslim atau mengatakan saya pengikut Quran dan Sunnah, ucapan dan apa? Dan isinya harus sesuai. Kalau di luar botolnya madu tapi isinya khamar, apa boleh? Nah begitu juga kita semua, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman pada Allah, pada Rasul, dia berpegang pada kitab sucinya, tidak ada satupun dalam ayat Quran maupun Sunnah Rasul yang mengajak kita bergolong-golongan berpecah belah. Bahkan sebaliknya, Allah ingatkan wala takunu minal musyrikin, jangan tergolong dari orang musyrik. Itu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, kemudian mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladayhim. Tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada. Begitu kebanggaan terhadap kelompok muncul, pada golongan muncul, pasti akan menimbulkan apa? Pertentangan.
Oleh karena itu Nabi menyebutkan 3 hal yang membawa kebinasaan. Salah satunya i'jabun binafsi. Kebanggaan orang terhadap dirinya, pendapatnya, kelompoknya. Nah, kita tidak ingin membanggakan diri, tapi kita ingin mengagungkan Allah, membesarkan Allah, membesarkan apa yang dibawa Rasulnya, menjadi pelayan-pelayan dan ansar-ansar Allah. Walaupun pendapat berbeda, tapi kita disatukan oleh syariat yang sama. Syariat nggak mungkin berbeda, yang berbeda adalah pendapat. Dalam syariat yang sama, perbedaan pendapat kita dapat saling memaklumi satu dengan lain. Kita jumpai orang sholat meletakkan tangan di sini kunut tidak kunut, ini masalah yang tidak menyangkut syariat. Yang penting jangan saling melecehkan, jangan saling mencemoohkan pihak yang lain, berlomba-lomba untuk mengerjakan amal soleh, mengharapkan ridha Allah, berpegang pada kalimat ini yang akan menyatukan kita. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Quran membedakan di antara apa yang datang dari Allah dan datang dari manusia. Yang datang dari Allah dinamakan Al-Haq. Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal musyrikin. Al-Haq yang datang dari Tuhan. Jangan termasuk dalam orang yang bimbang dan ragu. Apa arti hak? Hak itu merupakan sesuatu yang pasti. Yang pasti, yang meyakinkan kebenaran. Tapi yang datang dari manusia, dari siapapun dia, tidak dikatakan hak. Kalau kembali kepada pendapat manusia, namanya apa? Namanya yahtamilus shawab wal khata'. Bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini shawabun ini. Pendapat saya shawab menurut saya, tapi yahtamilul khata', bisa salah. Tapi kalau saya mengatakan hak tidak menerima kesalahan. Karena hak itu yang pasti kebenarannya. Oleh karena itu tidak boleh kita menggunakan kata hak untuk pendapat seseorang. Tapi kalau untuk syariat yang datang dari Allah, kebenaran yang datang dari Allah, kita katakan sebagai hak. Maka Allah mengatakan, in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min syai'an. Yang mereka ikuti kebanyakannya dugaan, dan dugaan tidak mungkin sebanding dengan kebenaran. In tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum. Nah, kita lihat kata hak dan Allah. Semua para ulama sepakat bahwa fikih itu apa? Dhanni. Fikih itu apa? Tapi kalau syariat dari Allah, hal yang pasti dan dhanni. Nah, apa yang datang dari Allah, kita bersatu, berpegang padanya. Jangan kita rubah-rubah. Tapi yang datang dari manusia dalam bentuk pendapat, kita berdialog dengan cara baik, mencari titik temu. Kalau tidak bertemu, maka kita saling menghormati. Ini ujian dari Allah untuk menguji apakah kita ini orang yang mempertuhan diri kita, apakah orang yang mempertuhan Allah, apakah kita yang mempertuhan seseorang, apakah mempertuhan Allah. Kalau kita mempertuhan Allah, tidak membanggakan diri kita, pada saat kita berbeda pendapat, kita bisa saling menghormati. Tapi begitu kita mempertuhan pendapat kita beranggapan pendapat kita sama dengan hak. Maka kita punya harapan insya Allah melalui kajian Bulughul Subuh yang diadakan bersama antum semua ini bisa mengantarkan kita menuju kebenaran yang mutlak. Memahami Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian menyeleksi riwayat dari Nabi, dari keluarga Nabinya, dari para sahabatnya, juga melalui Al-Quran. Kalau kita jumpai ada seruan-seruan dalam hadis yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, walaupun diriwayatkan dalam buku yang sahih, begitu dicocokkan dengan Quran nggak sesuai, kita yakin bahwa ini tidak mungkin dari Rasulullah. Kalau kita menolak ya sifatnya dugaan. Tapi kalau kita menolak ayat Allah menerima dugaan, apa jawaban kita di hadapan Allah di saat Allah bertanya pada kita? Sebagai contoh, dalam Sahih Muslim disebutkan, Nabi mengatakan kalau saya mencaci maki seseorang secara tidak benar, cacian saya sebagai penghapus dosa. Ini sesuai dengan akhlak Rasul. Orang yang salah tidak pernah dimaki oleh Nabi. Apalagi Nabi mengikuti hawa nafsu, memaki seseorang dengan cara tidak benar. Berarti bukan sebaik-baiknya manusia. Karena Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dia sebagai suri tauladan bagi umat manusia, bagaimana mungkin suri tauladan akan mencaci maki seseorang sebagai apa? Secara tidak benar,
Lalu Rasulullah membenarkan mengatakan sebagai menghapus dosanya. Kalau saya mungkin bisa terbawa oleh emosi hawa nafsu, mencaci maki seseorang. Tapi kalau Nabi wa ma yantiqu, dan beliau berjalan hidup dengan tuntunan Al-Quran. Ini kita yakin riwayat ini merupakan kebohongan Israiliyat yang ingin menodai kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, antum bisa bersama Al-Quran mengikuti petunjuk panduan Al-Quran, berarti antum mengikuti Rasul dan Sunnah. Nah, kita berharap dalam prinsip ini kita bersatu, bisa berbeda pendapat, kita bisa berlapang dada, terima perbedaan, memakluminya, dan kita tetap memandang dia sebagai saudara kita. Asal dalam prinsip-prinsip Islam kita sama. Nah, ini yang kita ingin perjuangkan. Jadi bukan berarti bisa kita mengajak kepada Islam yang satu mengajak kepada Al-Quran. Kita tidak menghargai perbedaan. Kita justru menempatkan semua pada tempatnya. Quran dan syariat yang datang dari Allah, kita katakan sami'na wa ata'na. Tapi yang datang dari pendapat manusia, pemikiran mereka, interpretasi mereka, bisa benar di sini, belum tentu benar tempat lain. Bisa cocok di sini, belum tentu cocok di tempat lain. Contohnya, kalau ada orang di kampung nanya, berapa fidyah puasa? Disesuaikan dengan kebiasaan makan di kampung. Dia bilang saya makan sehari cuma 5.000. Waktu ditanya orang Jakarta, berapa fidyah saya, kebiasaan kamu makan berapa? Oleh karena itu fatwa berbeda-beda tergantung situasi kondisi yang dihadapi. Seperti dokter, belajar bersama-sama, basic knowledge-nya, dasar pengetahuannya sama. Begitu dia praktek berikan obat, dia lihat pasiennya timbangannya berapa, alergi terhadap obat ini apa tidak. Kalau timbangannya sedikit, ringan, obat yang keras, dosisnya dikurangi. Ada satu orang bilang, saya orang tua, ini anak-anak, kenapa obat dia lebih banyak dari saya? Dia 500 ml, saya cuma 2,5. Dijawab dokter, bukan lihat umur Pak, tapi lihat berat badan. Lihat berat badan Bapak separuh dari orang ini. Walaupun umurnya di bawah Bapak, obatnya disesuaikan. Kalau ini obat diberikan pada yang tua nggak cocok. Kalau yang tua dikasih obat yang muda bisa jatuh. Jadi ulama perannya itu apa? Mereka dalam menerapkan hukum melihat kondisi pasiennya di bawah. Oleh karena itu ada hukum yang biasa, ada hukum darurat. Orang di saat berhadapan dengan suasana darurat, babi bisa dimakan, betul nggak? Tapi dalam suasana biasa, nah berkaitan meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ya, ulama di sini melihat apakah betul-betul, ya, memang bahaya sudah sampai pada tingkat orang masuk ke masjid tertular. Tapi kalau bahaya baru dugaan, sedangkan masjid tempat orang berdoa kepada Allah, minta perlindungan, dugaan nggak bisa sama sekali menghilangkan apa? Menghilangkan apa-apa yang meyakinkan. Di sini para ulama yang menerapkan. Tapi kalau secara umum sholat jamaah ditinggalkan, dibubarkan, akhirnya orang-orang yang tadinya hatinya punya pegangan di rumah dalam keadaan panik, bisa-bisa syaitan masuk ke dalam hati. Jadi dalam hal ini kita berharap betul-betul kita menjadi orang yang cerdas, yang mengajak kepada Allah. Jangan pernah mengajak kepada diri kita maupun kelompok kita, tapi mengajak pada Allah. Nah, saya mau tanya, kalau ada orang katakan sekian banyak cinta sama satu perempuan, bisa akur nggak? Memperebutkan satu kursi, bisa rukun nggak? Nggak bisa. Satu kursi diperebutkan rame-rame, nggak bisa akur. Perebutkan perempuan juga rame-rame, atau proyek rame-rame ribut pasti kan? Tapi kalau kita sama-sama memperebutkan keridhaan Allah, akur nggak? Semua orang yang memperebutkan keridhaan Allah pasti bisa apa? Bisa hidup rukun. Dia tidak akan dipecah belah oleh harta. Yang bikin pecah belah kita dunia, baik itu pengaruhnya, kedudukannya, harta bendanya, ini yang bikin pecah belah. Tapi kalau kita mengutamakan Allah, kita rela meninggalkan dunia kita, mengalah dari harta, mengalah dari kedudukan, silakan kamu ambil. Yang penting kamu berjalan di jalan Allah. Jadi yang paling penting meluruskan niat kita, membersihkan jiwa kita, mengutamakan keridhaan Allah. Dan setiap kita ditanya tentang identitas kita, jawab, ana muslim wa nahnu muslim. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang Arab yang bangga dengan urubahnya, man abuka ya Salman? Siapa bapak kamu? Untuk nyindir Salman yang berasal dari mana? Karena orang-orang Arab jahiliyah kan terlalu bangga dengan urubahnya, padahal sebelum Islam mereka nggak ada apa-apa. Islam yang memuliakan mereka. Salman dengan penuh rasa percaya diri, tidak ada minder,
dia mengatakan abil Islam, orang tua saya adalah Islam. Dulu Salman hidup di tengah-tengah masyarakat Majusi. Islam yang melahirkan dia kembali menjadi manusia. Langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wa ana ibnul Islam, saya juga putra Islam. Kunna adillah fil jahiliyah, kita orang-orang hina dulu pada masa jahiliyah. Fa'azzallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam. Di saat kita merasa Islam yang memuliakan kita, Islam yang mengangkat martabat kita, Islam yang menyatukan kita, baru kita mengenal arti agama kita Islam. Mudah-mudahan insyaallah antum sekalian bersama Abuna, Ustaz Ghazali Musannif, itu pula Ustaz Fauzan dan jamaah semuanya termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam meraih surganya dan memperjuangkan kitab Allah. Dan sebagai penutup, antum bisa bedakan orang-orang yang berpegang pada kitab Allah hatinya lembut. Yang berpegang pada kitab Allah hatinya lembut. Tidak akan membangga diri, tidak akan melecehkan kelompok lain. Tapi yang berkecimpung dalam hadis paling gampang menyalahkan orang, bahkan mengkafirkan orang lain. Betul-betul. Begitu orang keracunan hadis, berpisah dari Quran, diracuni oleh hadis, pasti sinis terhadap kelompok lain, gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan. Tapi kalau orang kembali kepada Quran, hadis dikembalikan kepada Quran, cara hidup kita dikembalikan kepada Quran, riwayat dikembalikan kepada Quran, hati akan berubah menjadi lembut. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu-batu kenapa nih? Alhamdulillah. Kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas, nata'anallah bitul hayati. Alhamdulillah jemaah sekalian, sudah selesai kunjungan kita ke kediaman gurunda kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Untuk berikutnya kita akan bersilaturahim ke kediaman gurunda kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Atas. Nah, sesi berikutnya, ayo makan habis cepetan. Pada termal.